Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifa dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Sobat KPI, kita kembali lagi di Bincang Pagi dan kali ini edisi ke-178. Nah, kali ini dengan tema radio nggak mati, cuma upgrade. Gitu. Jadi radio di sekarang di perkembangan zaman media digital itu radio tuh masih mampu untuk bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, melalui bincang pagi kali ini kita juga akan membahas perjalanan dunia radio yang relevan dengan dunia sekarang. Nah, tentunya kita juga sudah kehadiran narasumber yang luar biasa banget. Itu ada Kak Yuda Prasetya. Beliau adalah seorang penyiar radio Rasika FM Semarang. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat pagi Kak Yuda. Halo pagi. Gimana nih Kak Yuda kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat, selalu ceria karena aku penyiar pagi. Jadi harus selalu sehat terus. Iya, ini juga edisi Bincang pagi kan? Nah, pas nih. Oke. Kak Yuda di sini berarti dari Semarang ke sini ya Kak ya? Betul. Ini pertama kali dapat tawaran nih dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Yuda, kamu harus ke Jepara. Wah, aku langsung tanpa kalimat lain bilang, iya, saya mau ke Jepara. Nginep atau langsung dari Langsung sini, pulang aja tapi sementara. Langsung pulang aja, Kapan-kapan berarti nginepnya PP ke ya? Jeporo ya? Iya, nanti kita main-main ke pantai juga bisa. Oh, boleh. Pantai Jepara bagus-bagus Oh, kan? sip. Kamu punya rekomendasi? Pantai Bandengan karena ada sabananya. Jadi bagus banget. Itu bisa juga buat priwet-priwet pernikahan. Oh gitu. Yang cocok untuk menyendiri apa kira-kira? Aduh. Pantai Bandengan juga bisa kan? Oh bisa. Bisa. Oke, sip kalau gitu. Iya. Nah, Kak Yuda ini kan sebagai seorang penyiar ya. Yes. Nah, kesibukannya sehari-hari apa nih Kak? Kesibukan sehari-hari, ini perlu dijelasin dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak nih? Boleh kalau bisa. Yang pertama pagi, karena saya itu siaran setiap hari di 105,6 FM, Rasika USA itu jam 6 pagi. Di Kelana Kota Pagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi dari jam 6 sampai 10 pasti siaran ya. 6-10 siaran, terus setelah itu ketika ada kegiatan-kegiatan lain kayak meeting sama WO, kemudian juga ada event dari Rasika, kemudian juga mungkin ada kegiatan lain seperti MC, host, moderator, itu biasanya preparation-nya setelah jam 10 pagi gitu. Nah, termasuk datang ke sini nih, datang ke Jepara. Tadi jam 6 pagi membuka sebentar, izin oper sama penyiar yang lain untuk bisa digantikan, baru jam 8-nya bisa langsung ke Jepara. Bisa ke Unisnu TV ya kan, ketemu sama teman-teman semuanya di Unisnu TV yang keren banget ternyata. Unisnu. Kakak juga keren banget. Gitu. Jadi selain penyiar, host, MC juga, moderator juga, termasuk juga alhamdulillahnya 2 tahun terakhir ini aku dan juga Rasika dipercaya sebagai istilahnya tempat studi banding dari teman-teman universitas. Jadi makanya seneng banget ketemu sama mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk belajar jurnalistik, terutama jurnalisme radio. Itu 2 tahun ini rame banget, termasuk alhamdulillahnya sekarang diberi kesempatan di Unisnu. Betul. Oke. Berarti kakak itu apa tadi kan nama programnya Kenala? Kelana Kota. Kelana Kota. Yes, Kelana Kota. Itu membahas tentang apa aja nih Kak? Wah, Kelana Kota itu kalau sesi pagi tentu informasi jalan raya ya yang terutama ya, informasi jalan raya. Kemudian yang kedua kalau Kelana Kota pagi itu dalam tanda petik itu yang siaran adalah artisnya Rasika selain saya ya. Itu ada satu namanya Mas Jamal, dia adalah komedian. Dia komedian dulu aktif di televisi di API. Dulu kemudian juga di Komedi Akademi di stasiun TV juga, dan kemudian siaran di Rasika. Nah, jadi kalau di Kelana Kota Pagi itu spesialnya adalah selain informasi jalan raya, kita ada segmen khusus beberapa, ada segmen joke, segmen obrolan ringan, segmen wawancara, dan tentunya menampung berbagai macam atensi dari masyarakat, apapun itu. Apapun itu, jadi ada yang kayak sesi calling-calling juga. Betul, gitu, kita juga aktif banget ngobrol-ngobrol sama akademisi, membahas berbagai topik, membahas dengan beberapa pemangku kebijakan, membahas berbagai isu yang ada, kita tanyakan langsung ke pihak terkait, itu kita ngobrol di Kelana Kota Pagi. Jadi seru banget siaran Kelana Kota Pagi, walaupun kadang tetap jam 6 pagi itu ada ngantuknya ya. Tapi karena siaran sama Jamal, siaran di Rasika itu seru banget. Pagi harinya nggak kerasa. Nah ini kan sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak, mungkin bisa diceritain lebih sedikit awal mula Kak Yuda itu tuh bisa masuk ke dunia radio itu gimana? Masuk dunia radio, nah, ini menarik ya. Jadi masuk dunia radio itu sebenarnya memang dari dulu saya kecil di rumah tuh selalu standby radio. Ibu terutama, ibu tuh sering banget nyetel radio dari pagi sebelum berangkat kerja, terus nanti pulang kerja itu nyetel radio. Nah,
oh ini orangnya belajarnya gimana sih kok bisa tampil kayak gini gitu kan. Kemudian lihat di TV, lihat berbagai event, ya kan karena emang aku orangnya suka main kan. Jadi suka lihat event, suka lihat berbagai hal. Ih, kok bisa ya orang tersebut memandu acaranya? Aku pengen dong jadi kayak gitu. Sebenarnya spesifiknya nggak radio ya. Awalnya tuh ya pengen jadi public speaker aja, pengen jadi orang yang bisa ngomong handal di depan lah gitu. Misalnya emang udah dari dulu pengen belajar itu. Dan kemudian waktu SMP itu ada ekskul jurnalistik waktu itu. Wah, kesempatan dong. Ada ekskul jurnalistik ya kan. Dulu kamu waktu SMP ikut ekskul nggak? Aduh, di SMP aku nggak ada, Kak. Sumpah SMP nggak ada ekskul? Sumpah, bahkan aku mendengar radio Rugi. pun juga Tapi jarang. SMP ikut ekskul? Karena aku kan bukan dari asli Jepara, teman-teman. Oh gitu. Iya, jadi daerahku daerah pelosok yang dimana kayak siaran radio dan lain sebagainya itu. Dia sendiri ya guys yang ngomong pelosok ya guys. Oke, Gitu. nah jadi SMP ikut ekskul jurnalistik. Nah terus kemudian, oh jurnalistik tuh cara kerjanya seperti ini. Nah terus kemudian masuk SMK. Aku yang udah browsing tuh SMK di Kota Semarang yang punya program salah satunya tentang media massa, jurnalisme. Nah kemudian aku masuk di SMK Multimedia. Dari situ udah aku belajar public speaking, belajar broadcasting, bukan cuma sebagai penampil aja, tapi sebagai produser, sebagai kreatif, sebagai konseptor. Nah kemudian setelah itu kuliah dan kemudian bekerja. Alhamdulillah pekerjaan itu selalu ngomong terus. Setelah itu, setelah sekolah, setelah kuliah, aku kerja di bank, ngomong kan sebagai frontliner. Aku kerja jadi barista juga di salah satu coffee chain internasional yang ada di Indonesia. Itu ngomong juga kan. Nah semakin tertarik tuh aku untuk belajar komunikasi dan akhirnya setelah itu nyemplung radio deh. Dan kemudian kan beberapa stase komunikasi tersebut udah aku alami tuh. Nah baru aku masuk di media massa di radio, semakin lebih dalam lagi dan semakin seru untuk dikulik. Gitu. Aku menarik deh. Berarti kakak juga jurusan multimedia? Betul. Aku juga lulusan multimedia. Lulusan multimedia juga. Ikut ekskul nggak waktu SMK? Nggak ada. Lah, sekolahnya kok SMP SMK nggak ada ekskul semua. Iya kak, makanya nggak ada. Terus tadi kakak juga sempat bilang kalau teater perbankan. Lo kok jadi multimedia ke teater perbankan tuh gimana kak ceritanya? Iya. Kuliahnya prodi apa gitu? Kalau kayak kuliahnya manajemen memang. Oh, bukan komunikasi. Padahal awalnya komunikasi. Kenapa itu kak? Bukan. Jadi memang kuliahnya manajemen dulu. Kuliahnya manajemen dan kebetulan ada tawaran kan ikut seleksi di salah satu bank BUMN waktu itu untuk kerja di sana sebagai frontliner. Jadi ya udah masuk perbankan dan cukup seru juga karena di manajemen sendiri by the way ada mata kuliah komunikasinya juga. Komunikasi bisnis, betul. Ada komunikasi bisnis, kemudian juga ada mata kuliah komunikasi massa juga ada di manajemen itu. Jadi aku dalami di situ, aku praktekkan di bank, aku praktekkan di ketika aku jadi barista. Nah, kemudian ada kesempatan waktu itu di Rasika tahun 2018. Jadi kenapa enggak aku coba. Tak kira gara-gara di awal dari kecil banget kakak sudah suka dengan komunikasi, akhirnya kuliahnya komunikasi juga, tapi ternyata berbeda ya. Betul, berbeda. Berarti apa sih kak yang membuat jatuh cinta kepada dunia broadcasting dan juga radio? Yang bikin aku jatuh cinta tuh sebenarnya apa ya? Ya karena memang itu passion dari kecil sih. Memang sudah minatnya di situ. Minatnya di situ jadi ya automatically cinta nggak sih? Ketika kita udah naksir sama orang nih, wah kita berarti udah cinta kan pasti udah pengen dapet dia terus kan. Nah ketika udah dapet ya udah ngapain dilepas, kan itu udah keinginan kita dari kecil atau dari dulu waktu SMP ikut ekskul jurnalistik itu. Dan semakin seru, semakin banyak perkembangan di era jurnalistik seperti ini yang kemudian membuat aku juga semakin ingin belajar lagi, termasuk aku datang ke universitas-universitas ya, ketemu mahasiswa, ketemu dosen, ketemu akademisi juga, itu merupakan proses belajarku berkomunikasi. Jadi belajar komunikasi itu sangat luas sekali, jadi semakin banyak perkembangan dan juga isu yang ada itu semakin membuat aku tertarik untuk mengulik lebih dalam, untuk jadi public speaker yang bagus. Nah selama berkarir di Rasika udah berapa lama nih kak? Di Rasika udah 8 tahun. Wah lama banget ya kak. Betul, udah 8 tahun. Tapi by the way aku tuh paling muda di Rasika. Yang lainnya udah 20 tahun, 15 tahun, penyiar-penyiarnya udah usianya di atasku semua. Berarti masuk Rasika itu di umur berapa kak? Waduh, masuk Rasika itu umur berapa ya? 23 Pak ya? Berarti setelah lulus dari kampus itu ya kak? 23 ya betul. 23-an. Betul, 23-an. Nah selama 8 tahun itu ada nggak sih momen atau pencapaian yang benar-benar berkesan menurut Mas Yuda? Pencapaianku ya 2 tahun terakhir ini, aku diundang sama universitas-universitas untuk ngajar, itu adalah beyond my expectation sebagai karirku seorang jurnalis gitu loh. Diundang untuk ngajar. Itu menurutku seru banget sih ketemu sama orang-orang karena aku yakin
para akademisi pun ini juga aku belajar dari mereka kan untuk tahu bagaimana ilmu komunikasi in teori, which is aku nggak pernah dapet teori itu karena aku belajarnya otodidak dan praktikum aja. Terus juga aku belajar dari mahasiswa juga, kira-kira mahasiswa tuh kenapa sih kok nggak mau pada tampil tuh kenapa sih? Nah itu yang bikin aku belajar. Nah itu pencapaianku adalah ya 2 tahun ini. Berarti ketemu kita Jadi ini dosen seru ya. tamu, betul. Jadi dosen tamu adalah pencapaian terbesarku. Wow, luar biasa sekali, Mas. Termasuk diundang Unisnu nih. Oke. Udah berapa sekolah nih, Mas? Atau berapa Wah, kampus? berapa ya? Kalau berapa kampus sih mungkin udah lebih 5 atau 6 kampus ada ya. Ada yang aku ke kampusnya, ada yang kampus yang datang ke Rasika dan aku ngasih kelas di situ. Jadi seru banget, seru. Unisnu kalau mau main ke Rasika, mana nih kameranya? Yang ini atau ini? Yang ini, Mas. Nah, Ya, monggo. kalau Unisnu mau main ke Rasika boleh ya. Nanti kita Boleh. belajar banyak di sana. Ada buka lowongan magang juga nggak, Mas? Magang ada dong, tapi ya, alhamdulillahnya 3 tahun ini kita selalu nolak-nolakin nih karena kuotanya banyak banget. Banyak banget yang mengajukan magang, jadi kayak ada beberapa yang kita tahan dulu, ada yang beberapa yang kita tolak. Tolak dulu. Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang setelah Mat ini pengen nih, Mas, jadi penyiar radio. Apa sih, Mas, bedanya antara penyiar radio sekarang dan juga yang dulu? Karena kan ini perbedaan dunia digital. Oke. Penyiar zaman lama sama zaman sekarang mungkin yang aku dapatkan dari cerita senior-seniorku di Rasika ya. Zaman dulu tuh masih baku penyiar radio itu. Radio itu adalah media yang kaku, media yang istilahnya ya kayak tidak bisa apa ya, tidak bisa jadi ada lawakan dikit-dikit gitu. Maksudnya kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa grapyak gitu loh, menerima perbedaan tuh kayak radio tuh adalah istilahnya punya benteng sendiri gitu loh radio itu. Penyiar harus seperti ini, programnya harus seperti ini, acaranya harus seperti ini. Tapi semakin berkembangnya dunia digital, industri radio itu semakin seru sekarang. Aku melihat juga teman-temanku yang ada di radio-radio dan juga aku mendengarkan juga radio-radio juga program-programnya lebih beragam, lebih berwawasan. Karakter para penyiarnya juga lebih beragam banget karena orang-orang zaman sekarang orang-orangnya unpredictable kan. Orang-orangnya tuh karakternya udah nggak zaman dulu yang selamat datang, selamat pagi di program acara yang seperti itu. Nah, sekarang bisa lebih bebas, lebih asik, lebih seru karena kita juga lebih pendekatan ke digital membuat radio jadi terasa lebih seru zaman sekarang. Nggak kaku lah. Nah, kalau teman-teman Sobat KPI mau nonton Radio Rasika itu di mana, Mas? Nonton Radio Rasika bisa. Jadi nonton Radio Rasika itu bisa di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika di Google Play. Oh, ada juga aplikasinya. Betul, itu ada aplikasinya. Kemudian juga ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok. Itu semua kita main di situ. Kemudian juga 105,6 FM. Rasika USA didengar. Oh, itu adalah timeline-nya ya, Mas ya? Kalau Rasika itu kawan diskusi dan pemandu jalan. Gitu. Jadi 105,6 FM Rasika USA, kawan diskusi dan pemandu jalan. Kalau kamu tadi sempat dengar waktu kita belajar bareng kan. Nah, itu tagline-nya. Tapi Rasika selain didengar juga bisa ditonton lewat platform itu tadi. Berarti udah ada sekarang, di zaman sekarang udah ada TikTok-nya juga ya, Mas ya? Betul sekali. Live juga sambil penyiaran. Kalau Masnya sendiri, di akunnya sendiri ada nggak kayak gitu? Kalau aku sementara ini masih nebeng sama akunnya Rasika ya. Aku masih belum ada banyak pertimbangan kenapa tidak membuild media sosial pribadiku. Jadi kayaknya aku masih nyaman untuk ngikut Rasika. Karena kan nggak apa ya, Mas, ya, nggak sedikit ya. Aku lihat kayak penyiar radio bikin cuplikan nanti jadiin sound di TikTok dan viral gitu kan. Itu kan menarik gitu, Mas. Betul ya, mungkin itu bisa jadi nanti ke depan akan ke situ. Cuma untuk saat ini untuk personalize my social media account untuk aku pribadi show off kayaknya masih banyak pertimbangan sih. Kayaknya yang muda-muda kayak kamu gini nih. Mas masih muda kok. Oke, berarti belum sampai di titik itu betul. ya, Mas ya? Aku masih menginduk ke Rasika dulu sementara. Oke, nah Mas tadi kan kita sudah perkenalan, terus juga membahas perjalanan karirnya Mas Yuda, dan sekarang ini aku mau bahas tentang dinamika industri dan juga tantangan sebagai profesi radio. Tapi untuk segmen ini nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Dan untuk Sobat KPI jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara,
tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Omifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Sobat KPI, kita kembali lagi. Oke Mas Yuda, kita kembali lagi dan kita akan membahas mengenai dinamika industri dan juga tantangan profesi. Nah, kan di tengah gempuran platform streaming, musik dan juga podcast, bagaimana sih Rasika FM dan radio pada umumnya itu bertahan dan juga tetap relevan bagi masyarakat? Oke, yang pertama radio itu harus lebih tahu apa yang masyarakat butuhkan. Rasika hadir sampai dengan sekarang pendengarnya, wah kita jujur Rasika tuh nggak tahu jumlah pendengarnya berapa. Ketemu ke sana, oh saya dengar Rasika. Ketemu di sini, oh saya dengar Rasika, sampai nggak tahu jumlahnya. Kemudian juga sampai dapat beberapa penghargaan dan jadi kepercayaan karena kita menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Jalan raya, sesimpel info jalan raya. Tapi Rasika hadir dari pagi sampai malam, ngasih informasi jalan raya, itu sangat dibutuhkan masyarakat dan terbukti itu bisa berhasil menggayat
semakin banyak pendengar masyarakat Jawa Tengah terutama yang akan perjalanan dan siapapun yang akan bergerak kan tadi, siapa pendengar Rasika? betul. Pendengar Rasika adalah siapapun itu yang bergerak. Jadi kita punya sasaran yang sangat niche untuk kita punya nilai jual ke klien, ke masyarakat, ke pemangku kebijakan. Kalau Rasika tuh punya punya karakter loh, punya sasaran utama. Nah, kemudian dari informasi jalan raya tersebut, dengan berbagai karakter yang ada, para penyiarnya dan konsepnya yang ada, kemudian orang-orang yang ketika dengar di rumah, dengar di warung, dengar di tempat kerjanya tuh bisa tetap relate. Dengar di rumah nih, oh di daerah ini ada kecelakaan, tronton terguling. Jadi orang tersebut bisa langsung well known dan juga bisa langsung tahu kondisi di lapangan seperti apa dari laporan masyarakat. Ketika dengar di kerjaan, iya di jalur situ masih ada gempa, di jalur tersebut masih ada tanah longsor, berarti perjalananku terhambat dong ini nanti, kira-kira lewat mana ya, tak tetap dengerin Rasika, siapa tahu nanti ada infonya. Gitu. Nah. Jadi informasi yang membutuhkan dan juga informasi yang istilahnya punya kedekatan emosional sama pendengar itu yang perlu dibuat sama radio zaman sekarang agar bisa lebih menggait banyak sekali pendengar dan orang. Nah, Radio Rasika itu dapat info dari mana, Mas? Kayak setiap jalan atau ada hal-hal itu tahu dari mana? Nah, pertama tentu dari masyarakat, karena jumlah masa pendengar kita kan yang sangat banyak itu kan terbagi dari beberapa wilayah. Rasika itu cakupannya di 14 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah sendiri kan 35 tuh kabupaten kotanya, nah 14-nya tuh bisa dengar Rasika. Sepertiga. Jadi sepertiga wilayah Jawa Tengah tuh bisa dengar Rasika. Jadi masyarakat hampir di seluruh wilayah itu selalu catch up sama kita. Nah, apalagi sekarang kecenderungan citizen journalism tersebut. Orang kan merasa orang pengen jadi informan kan. Zaman sekarang itu. Aku pengen jadi yang A1 nih, aku pengen jadi yang pertama. Nah, atas itulah Rasika punya program Kelana Kota yang menampung atensi dari banyak banget masyarakat. Nah, itu kita sortir tuh. Kita sortir informasi mana yang perlu disampaikan, informasi mana yang harus diupdate. Nah, itu kita sortir untuk kita siarkan setiap program Kelana Kotanya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kita kerjasama juga dengan berbagai pihak. Jalan raya kan pasti polisi kan. Di Demak, kemudian juga di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang, di Salatiga. Kita aktif dan juga intens catch up untuk update lalu lintas bersama kawan-kawan kepolisian. Lalu yang ketiga, kalau mungkin nanti teman-teman Unisnu atau mahasiswa datang ke Rasika, itu di studio Rasika, sebelah sini ada CCTV, sebelah sini ada layar preview untuk kondisi jalan, sebelah sini ada layar yang lain juga. Nah, ini CCTV ada berbagai, CCTV kota, CCTV beberapa daerah yang ada. Kemudian juga di sebelah sini ada layar untuk pantauan jurnalisme warganya, gitu. Jadi ada beberapa pantauan di sana. Jadi ketika kita siaran nih, CCTV Kota Semarang, kita buka CCTV-nya seperti apa. Kita cocokkan nih sama informasi pendengarnya, informasi pendengarnya seperti ini, langsung kita cocokkan. Masuk nggak nih sama informasi, dan juga akurat nggak nih informasinya untuk kita sampaikan, baru kita laporkan. Informasi pendengar itu biasanya ngirimnya lewat mana, Mas? Ngirimnya lewat WA, mostly lewat WA ya, semua karena kan lebih gampang kan kalau WA kan. Betul. WA Rasika 0813258585800 itu udah ditampung di situ semua. Atensinya luar biasa, kalau kamu nanti main ke sana, kalau mau jumlah tahu atensi hariannya, ribuan. Kayaknya dinas-dinas kalah deh laporannya sama laporannya di Rasika dari pagi sampai dengan sore. Izin ya Bapak Ibu dinas-dinas. Oke, Mas. Bagaimana sih, Mas, proses di balik layar saat program radio bisa berjalan, mulai dari mungkin risetnya, terus juga konten saat siarannya, itu gimana sih persiapannya? Oh gitu. Kalau di Rasika itu kita nggak cuma host datang sendiri, operate all the things alone, itu nggak kayak gitu ya. Jadi kita ada gatekeeper namanya untuk mensortir berbagai atensi yang masuk itu tadi dan juga menyiapkan berita. Kemudian juga ada tim produksi untuk menyiapkan kapsul-kapsul yang akan disampaikan on air. Kapsul itu adalah program tapping, ya kan, program tapping yang tinggal puter saja, tinggal siap tayang. Siap tayang. Ya. Gimana itu, Mas? Aku masih siap belum tayang itu paham. jadi tim produksi itu memproduksi sebuah materi. Materi itu udah jadi dalam bentuk MP4 atau MP3 untuk tayangan juga. Nanti kita tinggal tayang aja. Yang menayangkan adalah operator audiovisualnya. Jadi ketika aku nih penyiar datang nih, atensi apa nih hari ini nih? Ini ada hard news apa aja nih, berita apa aja? Beritanya ini. Nah, kalau untuk informasi jalan, kita based on the set. Karena informasi jalan raya itu kan nggak tahu ya akan seperti apa. Jadi kita masuk datang nih, lihat CCTV. CCTV oke di beberapa kota. Baru kita mulai kita lihat jumlah atensi pendengarnya. Laporannya kayak apa aja sih? Berarti rangkumannya masih baik dan lancar. Berarti lancar.
gitu. Tapi kalau untuk yang selain info jalan raya itu udah prepare. Berarti untuk riset dan lainnya itu udah ada tim-timnya ya Mas ya? Udah Jadi ada Mas, timnya masing-masing, oke, betul. datang langsung menyiarkan atau Hmm. ada persiapan khusus dari Mas biasanya? Persiapan karena aku siarannya jam 6 pagi ya, jadi persiapannya adalah menyiapkan kondisi perut dengan kondisi yang fit dan tegak, tidak lemas perutnya, Iya, itu aja iya, sih. iya. Kalau untuk makanan minuman Mas menjaga juga nggak sih sebagai Oh seorang enggak, penyiar? saya makan semua. Semuanya. Saya pemakan semua, betul sekali. Jadi Penyiar memang- Rasika itu pemakan semua, guys. Ya, Waduh. jadi enggak yang kayak penyanyi yang harus menjaga vokal gitu tuh enggak. Karena ya istilahnya itu tadi Rasika itu diberi kepercayaan untuk kita bisa mengembangkan karakternya masing-masing. As long as sehat kondisinya, layak on air sih di Rasika itu. Diizinkan kok. Oh, Asalkan gitu. sehat aja. Oh, berarti nggak harus suaranya gini, ada ketentuan tuh nggak ada ya Mas ya? Enggak ada. Oh, Enggak ada. Beda-beda suaranya di Rasika itu. Beneran deh. Semua Ada 9 penyiar di Rasika itu suaranya beda-beda semua, serius. unik-unik semua. Betul sekali. Ada karakter-karakter sendiri Nah, ya, Mas betul. ya? Oke Mas, nah menurut pengamatannya Mas Yuda, bagaimana sih selera dan kebiasaan mendengar radio dari generasi muda, khususnya mahasiswa, berubah dari waktu ke waktu? Nah, menariknya, sekali lagi karena saya bekerja di Rasika ya, di Radio Rasika, kemarin kita di tahun 2024-2025 itu survei. Survei mengenai data pendengar dan juga minat pendengar kita. Ya, alhamdulillah terkumpul kurang lebih 7.000 responden. Dan ternyata, surprisingly, jumlah pendengar mudanya itu literally naik tinggi banget. Kayak almost 15 sampai dengan 20% jumlah pendengar muda usia 21 sampai usia 35. Kita mikir tuh, kenapa ya kok anak-anak muda juga dengerin kita ya, anak-anak muda, kemudian juga mungkin istilahnya yang usianya masih 20-an yang biasanya denger lagu atau denger MP3 atau denger platform music on demand kan, kenapa kok denger kita ya? Nah, ternyata setelah kita ngobrol dengan banyak pihak kan, dengan komunitas, ngobrol dengan beberapa orang yang mungkin jadi perwakilan lah anak-anak muda, kenapa kok denger Rasika? Ya karena mereka butuh informasi jalan itu. Anak-anak muda zaman sekarang kan gaul-gaul kan. Anak-anak yang pergi-pergi banget ya kan, traveling-traveling gitu. Jadi mereka merasa juga, oh di Jawa Tengah ada tuh radio tentang lalu lintas dan surprisingly mereka nggak bosen karena apa? Karena Rasika udah punya karakter. Rasikanya punya karakter, penyiarannya juga punya karakter, jadi nggak ngebosenin info jalan rayanya. Oke, Rasika itu ada di Jawa Tengah aja atau ada di lainnya juga? Mas? Rasika itu di Jawa Tengah ada 2 station. Yang pertama 105,6 FM, base-nya ada di Semarang. Kemudian yang kedua di 88,9 FM di Pekalongan. Itu apa bedanya, Mas? Bedanya ada beberapa program lokal yang beda, tapi secara umum sama. Cuma kalau yang di Pekalongan itu kita untuk mengcover wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Biar tambah jauh aja Oh gitu ya, frekuensi dan jangkauannya. Sejauh ini cuma ada 2 ya Mas? Betul. Ya? Okay. Termasuk dengan aku diundang oleh teman-teman universitas ini semakin mengenalkan Rasika ke anak-anak muda sih. Jadi kayak orang-orang dan juga anak-anak muda kemudian mengenalkan ke keluarganya. Pak, kalau perjalanan denger nih loh, aku kemarin ketemu sama Radio Rasika, ini tentang jalan raya, ngenalin ke orang tuanya, anak-anaknya ikut denger. Kemudian juga orang tuanya juga ya kan yang mengarahkan anak-anaknya gitu kan, kayak yang perjalanan ini loh denger radio lalu lintas gitu, ternyata naik almost 20% deh jumlah pendengar mudanya Rasika itu. Kita juga cukup shock karena dari data sebelumnya ya pendengarnya Rasika ya middle up kan, 35 ke atas gitu. Tapi di Rasika sekarang ada nggak sih Mas penyiar yang umurnya juga masih muda, Gen Z gitu? Ada, tapi masih belum siaran. Masih di belakang layar. Masih ada yang redaktur, kemudian juga masih ada yang di tim produksi. Kalau sementara yang siaran masih aku. Oh gitu. Nah kan mungkin bagi mahasiswa atau sobat-sobat KPI nih yang pengen banget menjadi penyiar radio, itu tuh skill apa aja yang perlu disiapin Mas? Tapi untuk menjawab pertanyaan itu di segmen selanjutnya. Untuk sobat KPI jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu.
Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Mas Yuda, kita kembali lagi dan tadi kita akan membahas mengenai gimana sih kalau misalnya mahasiswa itu tertarik di dunia broadcasting dan juga penyiaran. Apa skill yang perlu dan wajib dipenuhi sebelum Oke. Nah, itu pertanyaannya kamu bisa jawab sendiri. Kamu kira-kira kalau mau tampil di depan, apa yang kurang dari kamu? grogi mungkin Mas? Satu, grogi. Iya. Terus yang kedua, Percaya diri. kurang percaya diri. Terus yang ketiga, Apa 5 lagi ya? minimal. 5 minimal. Waduh, banyak banget ini guys. Apalagi ya? Ngeblank. Ngeblank, sama ya, oke. grogi ya. Terus Apalagi? kehabisan kata. Kehabisan kata 4. Ya, satu lagi. Satu lagi bingung mau ngomong apa. Sama Bingung mau sih. ngomong apa. Ya, Nah, sama aja sih guys berarti sebenarnya. tantangannya itu, yang kamu sebutin itu, 5 itu tadi tantangan anak-anak muda, kenapa dalam tanda petik mereka susah tampil tuh ya 5 itu tantangannya. Kamu bisa menjawab sendiri kan? Iya. Nah, terasa kan? Nah, itu Oke. tantangannya 5 itu. cara Dan itu menghadapi sama kok. tantangan gimana Mas? Cara menghadapi tantangannya. Yang pertama adalah sebagai seorang public speaker itu gampang. Perbanyak perbendaharaan kata di kepala.
sering-sering baca, kemudian juga sering ngomong, sering mendengar, itu pasti akan semakin banyak kata-kata dan kalimat yang terserap di kepala. Gitu. Jadi semakin banyak kata yang kita dapatkan di dalam kepala, itu pasti susunan dan juga struktur katanya itu nanti pasti akan terbentuk sendiri. Di kepala kita kan pasti selalu berimajinasi ya. Iya, Selalu ada imajinasi di kepala kita. Nah, imajinasi itu adalah sebuah kerangka yang nanti automatically kalau kita sudah berani dan juga sudah punya kemampuan itu akan keluar dengan sendirinya. Gitu. Makanya kamu jadi host, kamu sering-sering interview sama orang, sering ngobrol sama orang, dan mungkin kapan-kapan nggak di studio, interview itu di sana di depan rektorat, atau interview itu di sana di depan mana, atau ada fasilitas yang baru di sana, kamu ngobrol di sana. Jadi kamu bisa melihat situasinya, bisa melihat kondisinya. Kira-kira apa sih yang bisa menarik dibahas, apa sih poin-poin yang perlu disampaikan, nah kamu akan bisa tahu. Tapi Sering baca, sering ngomong, sering mendengar. kalau Tapi yang kitanya baik-baik grogi ya. itu, iya betul. Tapi kalau kitanya grogi itu gimana Mas cara menghadapi pas di panggung itu kayak grogi padahal sehari-hari sebelumnya sudah persiapan banget gitu. Grogi itu pasti ada, tenang aja, grogi itu pasti ada. Nggak mungkin, kan aku pun sekarang juga kalau mungkin tampil beberapa di kesempatan-kesempatan masih tetap ada groginya. Nah, tapi untuk mengatasi grogi itu, aku dengan bernyanyi. Bernyanyi bergumam aja gitu ya, bergumam, bernyanyi, kayak merelaksasikan diri aja gitu, bernyanyi untuk mengatasi grogi. Nah, kalau keringat dingin itu kan pasti nggak bisa dihindari kan. Nah, jadi kalau untuk mengatasi kayak gitu-gitu ya, kita selalu sedia yang bisa menetralisir itu aja, kayak sedia lap atau sedia tisu apa. Tapi kalau grogi itu pasti ya, kalau aku sendiri nyanyi sih. Dan yang kedua pasti untuk yang ini yang paling paling jitu untuk menghindari grogi itu adalah kita yakin sama karakter kita. Gitu. Jadi kalau ketika udah kita kenal nih sama karakter kita udah kenal bagaimana cara kita mengatasi sebuah acara atau mungkin mengatasi sebuah problem saat tampil di depan, grogi itu pasti udah nggak bakal ada. Kadang Sama juga, akrab sama narasumber dan juga gitu. akrab sama lingkungan sekitar. Oke, karena aku juga Ngobrol. masih kayak grogi atau terbata-bata. Padahal kayak sebelumnya sudah pernah persiapan gitu, Mas. Dan sampai sekarang tuh aku masih bingung gitu, gimana sih cara mengatasinya. Dan kalau dari Masnya sendiri kan bernyanyi. Nah, kayaknya itu bukan aku gitu, Mas. Itu sebenarnya bernyanyi juga bukan aku. Cuma kayak untuk menenangkan diri aja gitu. Nah, mungkin tipsnya yang lebih common adalah ini aja sih, SKSD sama orang. Kamu orangnya ekstrovert nggak? Contoh kalau datang ke sebuah event itu kan pasti banyak orang tuh, SKSD ada sama orang, diajakin ngobrol semuanya, itu pasti akan relax. Kalau aku sih tergantung mood. Oh, tergantung mood. Iya, kalau misalnya kayak lagi enjoy banget nih, pengen ekstrovert, kadang-kadang juga kayak capek banget tuh orang ramean gitu. Masalahnya public speaker harus mood terus. Itu tantangannya. Kamu pasti habis ini tanya tantangan kan? Iya, nah, itu betul. tantangannya. Kita harus mood terus. Tebak banget ini gitu. Kita harus punya mood terus, betul, moodnya harus oke terus. Itu adalah salah satu tantangan sebagai seorang public speaker dan juga pembawa acara sih. Kalau dari Mas sendiri cara menjaga mood itu gimana? Kenyang. Ataukah kenyang? Kenyang, betul. Oh, apa asupannya yang dijaga juga nggak ada ya Mas? Nggak ada. Agar kenyang aja. Kenyang, betul sekali. Kalau kenyang itu pasti mood. Kalau saya kenyang pasti mood. Semua orang kalau lapar pasti cranky nggak sih? Iya sih, Kamu kalau lapar cranky nggak? Iya, sumpah. Cranky kan? Nah, kalau kenyang itu pasti mood. Karena kalau kenyang berpikirnya juga lebih jernih, lebih gampang, ketemu sama orang juga punya banyak energi. Iya, gitu. betul. Kadang-kadang juga aku sempat dengar katanya tips supaya mood itu balik coklat, yang manis-manis. Coklat, iya gitu. bisa jadi. Ya, Mas, ya. Kalau dari Masnya sendiri nggak ada ya? Nggak ada sih, kenyang, itu. betul. Kenyang. Kenyang. Bener-bener makan ada dianya semuanya ya Mas ya? Oke. Nah, kalau misal cara kita untuk membangun personal branding sebagai penyiar, itu gimana Mas supaya bisa dipercaya sama audiens? Nah, membangun personal branding itu ya itu tadi, kenali karaktermu, kenali karakternya. Karakter itu ada beberapa cara sih untuk kita membangun karakter. Nah, aku sendiri kalau siaran itu selalu ada imbuhannya pun. Nah, ini dari tadi aku belum ngomong pakai pun ya. Iya, pun itu apa Mas? Pun itu nggak ada artinya, itu tuh terinspirasi dari Upin Ipin. Jadi Upin Ipin itu kan seronoknya pun, tak bisa pun. Nah, itu kan kalau Upin Ipin. Nah, kemudian kalau aku siaran itu kayak aku nggak bisa nih aku siaran sama artis-artis kayak gini, aku biasa-biasa aja. Nah, makanya aku mencoba untuk merangkai kata dengan aku kasih imbuhan pun itu tadi. Wah, jalannya merah banget pun ini kelihatan di peta. Nah, kemudian, truknya terguling 180 derajat, jalannya tertutup penuh 100% pun. Jadi lalu lintasnya kontraflow, lewat jalur alternatif aja pun. Nah, pun itu kayak nggak ada arti, itu tuh imbuhan aja. Nah, itu karakter. Nah, kemudian dengan karakternya semakin terbangun, semakin kesini, semakin
orang lebih kenal aku nih. Jadi ketika aku ngomong sesuatu, pasti orang langsung well known. Jadi Oh, ki saat Yuda pun pasti iya. ngomong. Oh, kalau udah Oh, punya tentang berarti itu toh Yuda ngomongnya. gitu. Heeh, betul. Oke. Jadi biar bisa dipercaya adalah punya karakter dan juga punya wawasan. Nah, gimana sih Karakter Mas, dan wawasan. cara membuat kita membangun karakter yang ada Hmm. ini? Membangun karakter yang ada itu sebenarnya itu susah-susah gampang ya. Susahnya karena kita harus develop diri kita Mhm. dan ada banyak faktor eksternal yang kita nggak tahu ya, tempat tinggal, kemudian juga lingkungan sekitar yang kita nggak tahu. Susahnya itu, tapi gampangnya adalah ya sering-sering mingle aja sama orang. Mmm. Sering-sering mingle sama orang, kita terus jadi tahu karakternya. Kamu tanya sama bestimu deh, Iya. kira-kira aku tuh orangnya kayak apa sih menurut kamu? Nah, kamu satuin tuh dari beberapa jawaban-jawabannya teman-temanmu itu, oh berarti paling banyak temanku ngomong ini, berarti karakternya kayak ini deh. Coba aku develop lagi karakter yang ini. Gitu Gitu. tipsnya. Orang zaman sekarang kan pasti punya teman nggak sih? Nggak mungkin nggak Iya, punya teman. betul. Apalagi kamu temennya 10 kan tadi bilangnya. Itu sekelas aku 10 Nah, 10 ceweknya. 10 nemen semua kan? Semua dong, kita Temen semua solid kan? iya, Nah, solid. solid banget. Nah, coba kamu tuh saling saling ngobrol satu sama lain, "Ih, karakternya aku tuh gimana sih?" Gitu. Mhm. Nanti pasti akan ketemu. Minta saran Gitu. gimana ya gitu Yes, ya, Mas, betul ya? sekali. Oke. Nah nih, Mas, ini mungkin akan menjadi pertanyaan penutup. Nah. Ya, kita sudah ada di penghujung acara, Mhm. Mas. Nah, mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa yang ingin berkarir di dunia, kreatif dan media. Silakan di sini, Mas. Oke. Pesannya untuk mahasiswa-mahasiswi yang pengen berkarir di media massa, yang pertama adalah perbanyak wawasan, kemudian yang kedua adalah jangan takut explore. Dah, 2 itu aja. Kalau wawasannya udah oke, tahu banyak hal, kemudian juga punya karakter yang terbangun, itu udah terjun bukan cuma di media massa aja, tapi jadi influencer atau mungkin jadi PR di perusahaan atau kerja di industri, itu pasti kepake banget kok. Industri zaman sekarang tuh salah satu syarat yang utama aku sering lihat banget tuh dapat berkomunikasi aktif. Jadi kemampuan public speaking itu bukan cuma untuk kerja di media massa saja, tapi untuk di semua lini. Jadi perbanyak wawasan dan jangan takut explore. Silahkan eksplorasi sebanyak mungkin, kemudian juga gambarkan, ceritakan, tuliskan, itu pasti akan membuat Anda semuanya jadi merasa lebih berani untuk menyampaikan itu semua, ditambah dengan dukungan wawasan yang mantap itu tadi, Oke, gitu. terima kasih banyak Kak Yuda ya Thank you so sudah much, Unisnu. mampir ke sini ke Bincang Pagi. Oke. Dan juga terima kasih untuk Sobat KPI yang sudah menonton tayangan ini dari awal hingga akhir. Saksikan juga tayangan lainnya tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.